Yo, bonjour les amis video ini and hi there, ketemu lagi sama saya di Lensa Edo. Yeay. Jadi hari ini saya di episode Drink and Talk. Ayo minum saya. Dan sedotan kita disponsori oleh Pakai. Wah. Pakailah. Pakailah aku. Jadi kita coba santai, bicara, sharing apa yang kita bisa sharing, dan mungkin dari video hari ini kita bisa kasih sedikit pendapat, informasi, atau pengalaman, pencerahan. Anyway, semua yang bagus kalian ambil, semua yang nggak bagus kalian buang, dan have fun, oke? Jadi poinnya di sini adalah have fun. So, jadi sekarang kita ada kedatangan tamu. Oke, kamu mau dipanggil Mak Windy atau Mak WN atau gimana nih? Pusing ya, aku. Nama famousku kan Mak WN. Oke, tapi mau kalau kamu kayak gini mau dipanggil Mak WN atau gimana? Mak WN aja, nggak apa-apa. Mak WN? Oke, jadi ini Mak WN versi 2.0. Versi 2.0, oke? So, selamat datang di kediaman Lensa Edo. Oh, ini rumah kontrakan. Iya, aku mau gambar anak ini. Gimana perasaannya hari ini? Senang? Senang. Datang di rumah saya merasa enak. Everybody senang. Oke, bagus. Dan Every day. nggak ada beban? Ya enggak lah, ngapain? Ya kali, mana aku tahu. Oke, jadi kita ini hari ini mau sharing atau mau tanya siapa sih sebenarnya Wisnu ini. Kamu panggil Wisnu atau WN aja? Mak WN. Oke, jadi kita itu pengen tahu siapa sih sebenarnya Mak WN. Asal muasal kok jadi Mak Mau tahu WN. nggak WN itu apa? Ya, nah, Wisnu Nugroho. Windy Nugroho sekarang. Jadi hari ini saya nggak tahu, kamu udah pernah cerita belum sih di YouTube-mu siapa Sudah. kamu? Udah ya? Ya silahkan aja kunjungi channelku Keluarga Bahagia di Prancis, dan ada segmen khusus ceritaku dari yang episode pertama sampai 10. Jadi kalian tonton semua ya. Jangan lupa untuk subscribe juga tentunya. Suaranya perempuan banget, udah manis banget suaranya. Suara asli kali. Oh, suara asli. Kalian Lensa Edo, teman-teman Lensa Edo, kita belum tahu nih siapa Mak WN, terus datang dari mana, asal muasal nama WN, dan lain-lain. Kok bisa sampai terdampar di Prancis? Cerita singkatnya gimana sih, siapa sih sebenarnya WN itu? Ide kamu dapat WN, dan bagaimana kamu sampai di Prancis? Windy Nugroho, 35 tahun, Jawa Tengah. Tangannya nggak pakai. Oke, ceritain aja gimana? Ya, tinggal nonton aja deh. Tanya, oh aku tuh datang dari sini, aku berasal dari Oke, sini. aku datang dari Purworejo. Ayo yang Jawa Tengah, ketik 1. Kirim ke mana? Kirim ke Lensa Edo. Oke. Terus, kenapa sampai ke Prancis? Bagaimana ceritanya sampai Prancis? Kalau gue jujur sih diboyong bule, Mas. Diboyong. Memang dari awal tuh kalimat diboyong bule itu benar-benar nyata. Iyalah, Mas. Iya, Aku Kak. nggak mau apa sih munafik atau nggak mau jaga image apalah, kuliah, kerja atau apa. Ya nyatanya emang diboyong bule. Oke, berarti Dan memang mostly pun orang Indonesia tuh juga, ya mostly ya. mostly nggak bukan bilang aku semua. ya. Hei, hati-hati loh, hati-hati loh. Aku nggak bilang semua ya, dan itu mostly orang Indonesia tuh ya rata-rata diboyong bule, apalagi ke Eropa, ke Perancis. Oke. Dan kamu udah berapa lama di Prancis? Per 2020 ini udah 14 tahun mungkin? 14 tahun? 13 tahun. 13 tahun? Lama ya lumayan. Kamu kan udah terkenal banget di Indonesia nih dengan nama Mak WN, Keluarga Besar Bahagia di Prancis. Jangan lupa subscribe. Dan Iya. Terkenal mesum. terkenal vulgarnya sebenarnya. Oh, jangan kemana-mana, nanti saya akan bahas tentang vulgar, oke? Ide kamu pakai nama WN, itu memang dari nama aslimu atau singkatan? WN itu kan sebagai inisial juga kan, nama Wisnu, terus Nugroho, jadi kan WN. Itu juga nama brand aku juga kan, Wisnu Nugroho Paris tuh. Terus kenapa kamu juga pakai Keluarga Bahagia di Prancis? Itu kayak, aku tuh nggak salah awal-awal aku kenal kamu, kayaknya namamu masih Mak WN nggak sih? WN Vlog mungkin ya. Iya, WN Vlog awal-awal itu kan. Kamu baru ganti nih kayaknya 2 tahun atau 3 tahun terakhir nggak sih? Nah baru ganti itu sekitar mungkin pas aku mikirnya Kita sih kenal kan, bener-bener- sejak kita kenal berdua Iya, kan? mungkin. Habis nikah itu juga berasa ya, kalau udah nikah tuh jadi keluarga, dan itu pas prosesnya pernikahan kan benar-benar, oh aku ini udah berkeluarga gitu kan. Aku udah istilahnya ya membina rumah tangga, dan aku ingin membuktikan kalau kita sebagai kaum minoritas LGBT itu kita bisa bahagia dan kita bisa berkeluarga. Dan ya mungkin bukan di Indonesia ya, kalian mungkin
bisa merealisasikan mimpi kalian jika kalian ingin berkeluarga itu dengan keluar negeri. Salah satunya mungkin ke negara-negara Eropa ya, karena banyak negara Eropa yang bisa istilahnya dan mengakui dan terutama itu melindungi hak-hak kita kaum minoritas dan bisa menikah. Kamu sama Mas Pascal ya? Aku sebut nama nggak apa-apa nih? Boleh. Kamu sama Mas Pascal ceritanya gimana sih kok bisa ketemuan? Dan Ada di ceritaku juga. Ya ceritanya sih ya kita dulu ketemunya di internet ya. Ya aku udah di sini. Jadi aku sama Mas Pascal sekarang udah di tahun yang ke-10. 10? Iya, udah 10 tahun. Tuh, kita siapa bersama. bilang kalau seandainya kaum minoritas LGBT nggak bisa pacaran lama-lama? 10 tahun, jadi bukti kalau cinta itu nyata. Apa sih nama aplikasinya kamu ketemu? Tribu Gay. Itu situs. Oh, situs. Itu yang Prancis. Biasanya yang orang Prancis suka sama orang Asia, yang orang Asia suka sama. Apa sebutannya yang itu? Yang kalau Asia sama Asia kan yang sticky rice. Kalau ya Asia sama ini apa namanya? Kamu tahu nggak sih nama itu? Nggak tahu. Ada sebutannya kalau Asia sticky rice. Kamu tahu segalanya deh. Aku kan udah survei. Oke, jadi saya pernah dengar di sini ada sebutan untuk orang yang Asia sama Asia tuh suka namanya sticky rice. Terus kalau seandainya ada orang luar yang suka orang Asia itu ada sebutannya. Kalau kalian tahu, komen di komentar, oke? Kita langsung aja nih kenapa sebenarnya saya bawa Mak WN ke rumah, karena akhir-akhir ini beliau membuat satu gebrakan di dunia per Instagraman dan per YouTubean dengan tampilan barunya. Sekarang tampilannya seperti Ya, ini. itu bukan sekedar di dunia sosial media ya, dan aku pikir Catat. itu benar-benar di dunia nyata juga. Ya, saya kan awal-awalnya kan kita sebagai penonton, saya awal-awalnya kan saya ketemu dia asli dan saya lihat, jadi saya tahu. Jadi kalau seandainya kalian atau teman-teman lain yang nonton kan awal-awalnya dari YouTube, dari Instastory kamu, terus dari Instagram post kamu. Nah, timbullah atau barulah lahir Windy. Kamu bisa cerita sedikit siapa itu Windy, asal-muasalnya, kenapa, dan sharing aja. Windy itu nama itu kesingkatan dari nama asliku. Kan nama asliku kan Wisnu Adi. Oke. Jadi kan ada kata huruf WI-N-D-I. Windy. Tapi yang belakangnya kan aku ganti sama Y ya. Kenapa? Yankee. Kenapa Y? Ya kan lebih seksi. Oh. Yeah. Yes. Oh yes. Aku nggak begitu seksi, aku taunya yes. Dia bilangnya yes. Ya mungkin nama Wisnu juga bisa nama cewek kan, tapi kan juga kurang gimana gitu, kurang komersial juga kali kan. Aku juga suka karena Windy itu angin ya. Pinter ya Anda ya. Pinter Anda membawa-bawa namanya ya. Jadi setidaknya aku bisa menjadi angin kesegaran dan angin cinta buat kalian semua. Terus kenapa memutuskan jadi Windy? Kan ini baru-baru ini, kapan lahirnya Windy? Tahu nggak tanggal berapa? Sebenarnya udah lama ya, mungkin udah kepikiran aja waktu itu. Dari Indonesia pun juga aku mungkin udah suka feminitas ya. Dari kecil juga aku udah suka dandan, suka pakai daster. Kalau pas tahu kan namanya loncat tinggi itu yang anak-anak waktu pas kecil pakai karet gelang itu. Jadi aku suka banget gitu kalau aku udah ngebayangin kalau gimana aku pakai rok gitu. Sampai kuping gitu kan, terus pakai rok kan bisa langsung tutup gitu kan. Itu kan cewek kan bisa tutup rok gitu kan, itu benar-benar inspirasi banget buat aku. Berarti kadar kefeminimanmu udah datang dari dulu kali ya, dari Iya dari kecil. dulu. Nah berhubung mungkin di Indonesia kan, jadi kita nggak nggak mau juga kita harus menyesuaikan diri sendiri, dengan adaptasi tempat, dengan juga kan. norma-norma yang berlaku di Indonesia. Waktu aku memutuskan untuk pergi ke Perancis, itu apakah karena kenikmatan yang dijanjikan oleh bule ini, atau memang karena ada pemikiran yang kayak aku kalau di Indonesia menjadi diriku nggak bisa, ini ada kesempatan dan dibawa dengan oleh seseorang yang kamu cinta di masa itu, terus kamu putuskan. Gimana kamu memutuskan itu? Sebenarnya sih ya mungkin aku udah nggak nyangka aja aku bisa keluar negeri juga ya. Waktu itu juga aku kerja di Jakarta juga kan, mungkin kalian bisa tonton deh ceritaku lengkap, itu pasti kalian juga ya mungkin bisa menilai sendiri gimana perjuanganku waktu di Indonesia gitu kan. Terus aku baca tarot kan. Oh, Ya. kamu percaya yang kayak gitu, Aku superstitious kayak gitu? ya aku ya dibacain tarotku kan di sana. Iya. Ya, dan aku percaya ya, aku nggak nyangka aja katanya di tarot itu bilangnya aku bakal keluar negeri. Tapi sebelum ini belum ketemu bule nih? Apa? Sebelum Pas baca tarot? Belum. Belum? Oh, masih suka lokal waktu itu? Ya masih jalan sama lokal. Oh, masih jalan sama lokal. Oke, next. Terus kamu pas dibacain tarot, belum ketemu sama bule, belum kenal perbulean,
dan kamu dibilang akan pergi ke luar negeri, kamu senang waktu itu? Atau kamu kayak merasa bener Oke, nggak? ya kita lihat aja gitu. We'll see lah, aku pikir. Dan sekarang kamu memutuskan jadi Windy, ini adalah bentuk apresiasi kamu sendiri ke dirimu yang terpendam beberapa lama ini. Jadi sekarang ini kalau bisa dibilang aku nyaman ya, aku nyaman jadi cowok dan aku nyaman jadi cewek. Ya aku bahagia aja sih. Ya harus bagi orang namamu aja udah keluarga bahagia. Ember. Nah jadi sekarang ini ya aku fine aja dan aku enjoy dengan kehidupanku dan ya intinya aku nggak merugikan orang lain dan Penting. Wajib. intinya ya aku ingin membuktikan atau aku ingin menjadi sampel atau contoh kalau kita dari nothing tuh bisa jadi something gitu loh. Aku setuju banget. Kamu kan di Indonesia dikenal sebagai salah satu YouTuber yang sangat sensasional. Maksudku, kontenmu itu kan membawa sesuatu yang sebenarnya sudah ada di Indonesia, tetapi kebanyakan orang Indonesia memilih untuk menutup mata bahwa ini adalah kayak satu penyimpangan atau ini adalah salah satu kutukan atau gitu-gitu. Dan kamu, pasarmu adalah orang Indonesia dan kamu membuka itu benar-benar ke orang Indonesia. Inilah kehidupanku. Jadi kan judul-judulmu kan sedikit kontroversi tuh. Nah, apa yang kamu ingin sampaikan dengan konten-kontenmu? Selain konten-konten itu lebih ke benar-benar aku ingin kasih lihat realita. Dan ya aku nggak mau munafik juga ya. Mungkin juga banyak orang ya mostly ya di kaum ini atau minoritas ini juga ya kehidupan seks itu ya emang gila gitu loh. Maksudnya di kehidupanmu sebagai LGBT atau orang biasa? Orang biasa aja juga. Walaupun hetero atau homo itu istilahnya kan juga kehidupan seks mereka juga gila. Mungkin mereka masih tabu ya mungkin. Nah, mungkin dengan channelku ini juga step by step aku ingin membuka pemikiran mereka. Oh, ya ini kehidupan gitu loh. Ini termasuk kehidupan seks gitu kan dan itu sesuatu yang benar-benar ya maksudnya bukan sakral sih. Maksudnya udah biasa kali ya. Ya sekarang kita udah tahun 2020 juga, Ya, sexuality. bukan sesuatu yang maksudnya butuh judgement tuh enggak. Oke. Jadi Kadang-kadang masih aneh juga masa orang ngejudge orang lain hanya karena mungkin seks terus atau mungkin karena orang lain seksi atau mungkin karena orang lain jelek. berarti ini adalah salah satu juga bentuk kamu untuk bukan mendidik tapi lebih membuka pemikiran buat orang-orang Indonesia. Sebagai konsekuensinya, kamu tahu sendiri pasti banyak haters, tapi banyak juga yang suka. Saya lihat banyak yang support kamu. Kamu itu seperti ini, kamu nggak ingat ini, kamu harus akan jadi ini. Kalau kamu meninggal akan seperti ini, keluargamu bagaimana? Itu gimana itu kamu menghadapi haters? Itu juga nggak cuma itu, banyak yang lebih ke fisik attack ya. Jadi penyerangan fisik kalau aku jelek, kalau kayak monyet, bully. Oh ya, apa sih namanya tuh kalau yang orang yang menghina badan itu body shaming? Iya, body shaming. Jadi itu udah ya aku udah kuat dan tegar lah. Tapi awal-awal pas kamu baru-baru ini kan kamu kan baru bikin YouTube nih. Aku aja yang baru bikin YouTube, banyak yang bilang tiba-tiba, "Oh, kamu prit," gitu-gitu dan aku langsung kayak Jujur sih aku udah siap sebelumnya ya, sebelum jadi YouTube pun juga aku udah mungkin banyak yang ngebully atau ngejudge gitu ya. Jadi mau nggak mau, kehidupan nyataku jauh lebih kejam misalnya kan. Kalau ini kan cuma baca. Ya, kalau baca aku juga bisa cuma baca tanpa kontak mencerna atau masukin ke hati itu gampang banget isinya. kamu pernah hapus delete komen nggak sih? Kalau gabus omen itu lebih yang banyak ke spam ya, jadi nggak jelas terus Langsung berulang otomatis kali ke spam. otomatis ke spam. Jadi Oke. mungkin juga sekarang ini banyak kata-kata yang masuk filter di komentarku yang masuk filter kayak yang kata-kata binatang itu otomatis masuk filter. Oh ya? Aku nggak tahu itu padahal bahasa Indonesia loh. Iya, jadi aku sengaja emang mama kata anjing. Nggak apa anjing. Jadi anjing terus termasuk Kategori. modifikasi anjing itu biasanya kan pakai G, pakai K, pakai I, pakai huruf itu semuanya kadang-kadang masuk. Berarti itu kamu sendiri setting. Oh, ini kata-kata yang harus di spam. Aku nggak tahu ini. Kata homo, kata mungkin neraka juga masuk ya. Tapi dari haters yang paling bikin kamu sedih apa? Yang bikin kamu nyesek awal-awalnya? Kalau haters yang udah bawa-bawa nama ibuku ya. Itu yang paling kamu gak suka. Tuh, kalian kalau seandainya nonton, hidup itu selalu ada pro dan kontra, dan kalau seandainya kalian benci sama seseorang, jangan pernah mengaitkan dengan orang lain, dengan orang yang dia cinta, karena nggak ada poinnya, dan nggak usah kaitkan sama orang tua, kaitkan sama anak. Kalau kalian nggak suka sama seseorang, fokus ke orang itu sendiri aja gitu. Tapi juga nggak sedikit yang
support kamu. Apa yang kamu mau bilang ke teman-teman kamu, ke fans-fans kamu? Terima kasih teman-teman, terima kasih Apa semua. nama fans club kamu? Mak WN and Friends. Oh, Mawen and Friends tuh, dia nggak muluk-muluk namanya, Mawen and Friends. Alright, Ya so nggak mungkin lah aku bikin Mak WN Fans Club atau gimana segala macam kan, isinya ya aku semua yang suka sama aku, semua yang dukung aku anggap semoga sebagai teman semua. bagus. Jadi aku nggak mau levelku sebagai apa orang terkenal terus yang lain pada itu, aku nggak mau. Aku lebih menganggap sebagai teman. Kalau kita pas bisa ketemu bareng ya monggo, kalau kalian ketemu aku juga kalian mau nyapa aku yang monggo, mau foto bareng yang monggo, mau naktir aku juga oke. Tapi kalau aku juga bisa naktir kalian juga aku dengan sangat. Tapi dia baik banget loh. Jadi gini, kita kenal berdua tuh kayak 2 tahun yang lalu kali ya. Waktu itu aku baru mulai nge-YouTube, terus aku kontak dia di Instagram nggak salah, terus kita langsung chatting. Dan kita nggak pernah ketemu, kok nggak salah tuh kayak 8 bulan awal. Kita cuma online communication. Akhirnya kita ketemu awal dan dia nggak jahat. Saya nggak tahu kenapa orang nggak suka. Mungkin orang nggak suka karena apa yang dia tampilkan. Orang nggak suka karena dia menjadi dirinya sendiri. Well, terserah kalian, oke? Saya nggak mau judge. Oke, jadi sekarang Windy sudah lahir ke dunia nyata. Nah, Ya sekarang jadi Windy pun juga step by step ya. ya harus pelan-pelan dong. Dan saya juga dengar-dengar kamu lagi mempersiapkan diri. Nanti untuk bagaimana persiapan jadi Windy, kita bikin satu segmen yang lain karena saya nggak mau terlalu panjang, nanti nggak ada yang nonton. Nih orang Indonesia kan suka sedikit nih. Oke, jadi sekarang kamu jadi Windy, bagaimana tanggapan Mas Pascal? Ini penting nih karena Windy nggak hidup sendiri. Ada yang juga yang mendampingi. Bagaimana pendapat Mas Pascal ke Windy dan Mas Pascal ke Wisnu? Oke. Kalau tanggapan Mas Pascal ke Windy itu, Mas Pascal ya dia happy-happy aja dengan keputusan aku. Ya dia respect dengan keputusan aku dan dia ya bahagia maksudnya. Apapun yang aku buat, kalaupun bikin aku bahagia, dia bahagia. Dan dia support. Ada nggak ini schedule Senin, Selasa, Windy, Rabu, Kamis? Enggak, sebenarnya aku kalau untuk schedule kayak gitu enggak. Aku jadi Windy tuh kalau pas nyaman aja, kalau pas lagi pengen aja. Oke, dari sekarang kamu udah mulai stok baju print Windy, rambut Windy, Iya. high heel Windy. Kasih dia dong, angkat kaki dong, nggak apa-apa ya. Ini bukan stasiun TV, jadi nih. Ini bukan stasiun TV, jadi bebas, alright? So, oke, sebelum kita Sepatu aku udah punya berapa sekarang? Udah punya 5. Ini berapa sih nomormu? Nanti aku pinjam boleh nggak? Ini kegedean deh yang ini. Aku pinjam ya nanti, aku kan gede kan? Sebelum kita tutup, saya tuh kemarin sempat bikin pertanyaan di Instagram. Teman-teman boleh tanya dan ada beberapa pertanyaan. Oke. Aku kasih liatin ada 2 page sih. Ini ada sini. Aku kasih kamu yang pilih, oke? Karena aku nggak tahu. Ya kamu yang random Oke, aja. aku yang random ya. Oke, yang pertama pertanyaan general. Ada beberapa orang yang tanya, kenapa sekarang jarang nge-YouTube? Apakah ada masalah dengan pendapatan atau kenapa? Kenapa jarang nge-YouTube? Kenapa jarang nge-YouTube juga karena waktu juga sama, mungkin kalian udah tahu ya. Aku sekarang ini lagi HRT, walaupun sekarang ini untuk saat ini aku lagi stop HRT. HRT apa? HRT itu Hormone Replacement Therapy. Oke. Jadi itu bawaannya juga lebih ke bawaan ke mood juga ya. Jadi kita moodnya menjot-menjotan, swing. Naik turun maksudnya. Oke, bukan genjot-genjotan. Dia nih kalimatnya nih, ini yang bikin. Oke, jadi alasannya salah satunya adalah itu juga waktu, terus juga mungkin ini Waktu adalah dan terus belakang ini kan kami kan lagi renovasi kamar mandi. Secara nggak langsung tuh bikin stres. Oke. Karena debu di mana-mana, rumah kotor segala macam di mana-mana, dan kebun aku yang Kebun kecilmu itu. iya kebun mungil Mhm. itu juga berantakan kan, banyak yang nggak kesiram atau terbuang waktu, dan itu juga bikin tambah males juga kan harusnya. Terus mau ngapain juga karena banyak berantakan, terus banyak yang debu mana-mana tuh kadang-kadang bikin mood yang nggak jelas. Tadi ada juga pertanyaan sebenarnya yang kayak kenapa memutuskan jadi trans, dan kita udah jawab tadi, jadi saya nggak perlu jawab. Ya untuk sekarang ini aku menamai diriku sebagai non-biner. Non-binary. Aku harus cari, aku nggak tahu apa itu non-binary. Nanti kalau seandainya apa, aku kasih di sini, oke? Non-binary. Non-binary ya seperti yang aku bilang tadi, aku nyaman sebagai cowok dan aku nyaman sebagai cewek. Kalau aku apa? Ada yang transgender pun juga mostly menamai dirinya juga termasuk non-binary juga, non-binary. Alright, next. Mawaan, bote murni atau merangkap? Murni. harus bangga, harus itu. Oke, terus aku nggak mau dibaca yang ini nggak?
Boleh? Oke. Mak WN kalau ngesong berapa lama? Ngesong. Gak usah dijelasin ya apa ngesongnya. Berapa lama? Ya tergantung. Lama juga boleh. Dua pertanyaan terakhir. Pengen tahu kalau Mak WN bisa ngaceng apa enggak? Apa ini pertanyaan? Siapa yang tanya? Ya itulah pokoknya. Bisa, tapi kalau pas dari hormon secara otomatis libido kita sebagai cowok turun. Oke, berarti akhir-akhir ini kamu gak ngaceng lagi? Ya sekarang ini bisa, karena aku lagi stop. Nanti kalau kamu depan-depannya Ya mungkin juga banyak yang dialami, banyak yang teman-teman transgender juga mungkin hal yang sama. Kalau pas ambil hormon, apalagi kita ambil blocker ya, testosteron blocker, itu kita nggak, libido kita bakal turun. Berapa perbedaan umur Mak Wisnu dengan Mas Pascal? Ayo tebak. Cuma kalian udah tahu kok, mungkin kalian udah sering tahu juga. Umur Mas Pascal kan sekarang 54 dan aku 35. 53 kamu? 35. Berarti 20 tahun ya? 19 ya. Oke, sekian untuk pertanyaannya. Dan sebelum kita tutup, pesan kamu untuk yang nonton. Pesan aku sih gampang aja, jadi jadilah diri sendiri dan berbahagialah. Manfaatkan kesempatan kalau kalian bisa bahagia dan bisa membahagiakan orang lain. Berbagi cinta, berbagi kebaikan itu enggak maksudnya ribet, kita nggak ribet, nggak susah, dan itu juga nggak selamanya pakai materi kok. Terima kasih Mak WN, Windy / keluarga bahagia di Prancis sudah datang ke Lensa Edo, sudah join di Drink and Talk, dan semoga kita bisa belajar sesuatu dari sini. Nah, that's it. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu lagi sama saya di video selanjutnya. Bye bye.